Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Freddy Mulana, kelas 82, absen 10. Saya akan membahas pelajaran sejarah teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. 1. Sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Pada zaman prasejarah, teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan manusia berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang manusia kenal. Perkembangan sistem informasi tersaji dalam periode-periode berikut. Yang ke-1, 3000 sebelum Masehi. Untuk yang pertama kali tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. 2. 2900 sebelum Masehi. Pada 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. 3. 500 sebelum Masehi. Manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papyrus yang terbuat dari sekitaran sungai Nil. Yang keempat, 105 Masehi. Pada masa ini, bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Kertas yang ditemukan adalah kertas yang kita kenal sekarang. 1. Media komunikasi masa lalu atau kuno. Beberapa alat komunikasi tradisional pada masa kuno sebagai berikut. A. Kentongan. Kentongan berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa telah atau akan terjadi sesuatu. B. Daun lontar. Pada zaman yang sedikit lebih maju, manusia sudah memulai memakan bahasa tulisan sebagai media komunikasi. Media yang digunakan untuk menulis surat adalah daun lontar. C. Lonceng. Lonceng atau genta adalah suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk pencipta bunyi. D. Burung merpati. Merpati pos adalah burung merpati yang dilatih untuk pengantara surat atau pesan. E. Prasasti. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan keras dan tahan lama. F. Trompet dari tanduk hewan. Dahulu bunyi trompet digunakan sebagai alat komunikasi untuk menandai dimulai atau berakhirnya kegiatan-kegiatan tertentu. G. Trompet keong. Trompet keong sejak dahulu telah dijadikan sebagai penanda perkumpulan atau terjadinya suatu peristiwa agar dapat berkumpul. H. Asap. Secara umum, sinyal asap digunakan untuk mengirim berita, sinyal bahaya sebagai tanda darurat atau pengumpulan orang banyak ke suatu tempat. I. Serat papyrus. Serat papyrus digunakan pada masa 500 sebelum Masehi di daerah Sungai Nil sebagai media menyampaikan informasi. Serat ini dibuat dari serat pohon papyrus. C. Piktografi. Piktografi digunakan pada masa 3000 sebelum Masehi di Sumeria. 2. Media komunikasi modern. Beberapa contoh media komunikasi modern sebagai berikut. A. Surat kabar atau koran. Surat kabar dikenal pertama kalinya tahun 59 sebelum Masehi pada masa Kekaisaran Romawi kuno. Saat itu surat kabar hanya berisi jurnal kegiatan yang sang kaisar. B. Radio. Radio berfungsi sebagai alat komunikasi yang hanya terdengar suara saja. Siaran radio menyajikan informasi, berita, musik, dan diskusi yang hanya bisa didengar saja. C. Televisi. Televisi adalah sebuah alat penangkapan siaran bersuara dan bergambaran. Televisi berasal dari dua kata Latin yaitu tele artinya jauh dan vision yang berarti tampak. D. Faksimili. Mesin fax adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirim dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu
beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang sangat serupa dengan hasil telepon. Telepon merupakan alat komunikasi yang dapat mengirim pembicaraan melalui listrik. Dengan telepon, manusia dapat berkomunikasi secara lisan dengan seseorang yang terbentak jarak sangat jauh. Handphone. Handphone biasa juga disebut telepon genggam dan telepon seluler. Handphone merupakan suatu terobosan baru yang sangat spektakuler saat ini dalam dunia informasi. Handy-talkie. Handy-talkie adalah alat komunikasi menggunakan sinyal frekuensi tertentu sebagai pemancaranya untuk menghubungkan handy-talkie yang satu dengan yang lain. Komputer atau laptop. Komputer adalah seperangkat alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data secara cepat dan tepat sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.